Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Lombok Timur, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Lombok Timur, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Abdul Hadi SEMM, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR Kabupaten Lombok Timur, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang sama-sama kita hormati pula Bapak-bapak para kepala dinas lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, bapak-bapak dari Porkopinda Kabupaten Lombok Timur, bapak-bapak dari Porkopincam Kecamatan Masbagi, bapak-bapak para pimpinan lembaga organisasi pemuda Kecamatan Masbagi, bapak-bapak para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang alhamdulillah hadir pada kesempatan ini, para jajaran pengurus Forum Masbagi Bersatu Kecamatan Masbagi untuk masa bakti 2025-2026, Bapak para kepala desa Kecamatan Masbagi, singkatnya hadirin seluruh tamu undangan yang mudah-mudahan tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak sebelum acara kita mulai, kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita pada acara ini dalam rangka pelantikan Forum Masbagi Bersatu Masa Bakti 2025-2026. 2025-2030. Mudah-mudahan hadirin sekalian, Allah senantiasa ridhoi apa yang kita hajatkan pada hajatan kali ini. Sholawat teriring salam tentu saja tidak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya sama-sama kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita termasuk golongan umat baginda Rasul yang satu barisan yang akan mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, acara pelantikan pengurus Forum Masbagi Bersatu Pormabes untuk masa bakti tahun 2025 sampai 2030 pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 30 Juli tahun
2025. Untuk Ibu, saya mohon izin senak untuk membacakan acara demi acara yang insya Allah akan kita lalui pada acara pelantikan kali ini. Tentu yang pertama pembukaan, yang kedua menyajikan lagu Indonesia Raya dan Mars Forum Mas Bagi Bersatu. Selanjutnya nanti kita akan saksikan sejenak video kilas balik Forum Mas Bagi Bersatu dari masa ke masa. Acara berikutnya nanti pembacaan SK dan pelantikan oleh Bapak Bupati Lombok Timur atas dasar mandataris Dewan Pendiri Permabes Kecamatan Mas Bagi. Dan nantinya akan kita masuk kepada sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ketua Permabes terpilih masa bakti 2025-2030, yang dilanjutkan nanti dengan sambutan dari salah seorang tokoh masyarakat Mas Bagi, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Bupati Lombok Timur, dan yang terakhir sambutan dari Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, yang akan disampaikan oleh Bapak Kaban Bakes Bangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan foto bersama Bapak Bupati Lombok Timur beserta seluruh Permabes, dan terakhir sama-sama kita tutup dengan doa. Demikian hadirin acara demi acara yang insya Allah akan kita lalui pada acara pelantikan kali ini. Oleh karena itu, dengan kita bersama memohon rahmat, barakah, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita buka acara pelantikan Forum Mas Bagi Bersatu Masa Bakti 2025-2030 dengan kita bersama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Forum Mas Bagi Bersatu. Untuk itu seluruh hadirin dimohon berdiri.
kembali. Hadirin rahimakumullah, demikian tadi telah kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti dengan menyanyikan lagu Forum Mas Bagi Bersatu. Kita masuk kepada acara berikutnya. Mari sejenak kita saksikan video kilas balik Forum Mas Bagi Bersatu dari masa ke masa. Disilakan. Mabas ini kita bentuk dulu atas dasar kegelisahan teman-teman muda yang ada di Masbage, yang berasal dari kampus-kampus yang ada di Indonesia ini. Ada yang dari Jogja, Malang, Mataram. Mereka dan kami semua pada waktu itu bersatu memusyawarahkan bagaimana kita di Masbage ini punya organisasi untuk menetralisir yang selama ini Masbage kompak dengan kenegatifannya. Kita menginginkan ada satu organisasi yang mewadahi pemuda-pemuda Masbage yang menginginkan sebuah perubahan, tentunya dengan visi kesatuan dan kesatuan, karena banyak persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik dari sisi pendidikan, sosial. Visi besar dari forum ini adalah kesatuan dan persatuan tentunya. Dan kita berdiri atas dasar keresahan yang sama, atas dasar satu bentuk pemikiran yang sama, sehingga apa yang memang menjadi tuntutan kita, apa yang menjadi keinginan kita ada di dalam forum ini. Yang kami sebagai pemuda-pemuda Masbage punya cita-cita besar, punya organisasi yang maju dan berkemajuan, dan di Formabas inilah tempatnya. Yang melatar belakanginya itu pertama ada situasi kondisi masyarakat kita terkait dengan tingginya biaya pendidikan. Sebelum lahirnya Formabas ini, cikal bakalnya itu adalah ada namanya FKM MPP, Forum Mahasiswa Masbage Peduli Pendidikan. Nah, FKMPP ini gerakannya itu pada tahun 2007. Di tahun 2008 akhirnya berembuklah dia dalam rembuk yang sangat besar, yaitu di Musyawarah Besar Ubas yang dilaksanakan di kantor desa Masbage Selatan. Tercetuslah pada tahun 2008 itu namanya adalah Formabes, Forum Masbage Bersatu. Tujuan Forum Masbage Bersatu ini adalah sebagai wadah pemersatu dari latar belakang yang ada di Kecamatan Masbage. Waktu itu masih 7 desa untuk menggagas satu perubahan yang ada di Kecamatan Masbage. Salah satunya itu adalah soal advokasi yang dimana untuk mengangkat kehendak masyarakat Masbage dari akar rumput, yang kemudian itu dicerminkan dalam satu bentuk gerakan aksi bersama. Selain itu juga sebagai tempat belajar, berorganisasi dan berjuang untuk bagaimana mengembalikan organisasi masyarakat sipil ini sebagai corong aspirasi masyarakat untuk dikonkretkan dalam bentuk tindakan-tindakan nyata. Di filosofi dari logo Formabas ini, ya, setelah melakukan diskusi yang panjang bersama kawan-kawan, ada 4 unsur yang dimunculkan. Yang pertama yaitu bintang sebagai tujuan organisasi dengan warna merah sebagai lambang dari keberanian. Selanjutnya ada bendera Indonesia karena kita di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai wujud kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia. Selain itu ada perisai yang melambangkan di sini benteng persatuan dan ketahanan organisasi, disimbolkan dengan 7 sudut karena pada waktu itu desa yang ada di Kecamatan Masbage ada 7 desa. Setelah itu unsur yang keempat yaitu nama dari organisasi sendiri, yaitu Forum Masbage Bersatu yang disingkat dengan Formabas.
Dari hasil diskusi yang panjang, kami bersama teman-teman dan pada waktu itu saya sendiri yang mendesain logo ini, mencoba memvisualisasikan simbol-simbol yang sudah didiskusikan itu dalam bentuk logo yang ada saat ini. Jadi itu adalah makna dari logo Permabes itu sendiri. Kalau aksi Permabes sejak berdiri sampai sekarang ini lebih kepada sebenarnya ke advokasi, kemudian partisipasi terhadap apa yang menjadi aspirasi masyarakat, terutama persoalan kepemudaan, pedagang, beberapa pendekatan yang dilakukan. Biasanya hearing, kalau tidak ada titik temu, baru teman-teman Permabes melakukan aksi. Aksi-aksi yang pernah dilakukan Permabes itu, aksi pertama yang dilakukan dulu terhadap kritik pemerintah, masalah janji politik Pak Sukiman waktu itu, bebas listrik, terus penurunan tarif tentang pendidikan, kesehatan temanya, dan yang paling gencar isunya dulu itu tentang listrik yang selalu mati listrik di Lombok Timur. Dari sekian aksi yang dilakukan Permabes dan kawan-kawan, yang paling mengesankan dan artinya membawa kebermanfaatan bagi masyarakat Mas Bage dan Lombok Timur pada umumnya itu ketika aksi peningkatan puskesmas Mas Bage ke rumah sakit tipe D. Dari aksi rumah sakit itu walaupun belum terlaksana dengan maksimal, paling tidak rencana untuk perbaikan ke depan sudah dilakukan. Kita melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di kantor Bupati Lombok Timur, DPRD Lombok Timur, terkait tentang perpindahan pasar lama menuju pasar baru yang sekarang yaitu Tanah Malit. Alhamdulillah pada waktu itu kita diterima langsung oleh pemerintah Dewan DPR Lombok Timur. Terjadi kesepakatan dan itu adalah merupakan salah satu aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan Permabes pada saat itu. Hadirin rahimakumullah, itulah tadi kilas perjalanan Forum Mas Bage Bersatu dari masa ke masa, mulai dari latar belakang terbentuknya asal muasal organisasi ini, tujuan dibentuknya Permabes, hingga aksi-aksi yang pernah dilakukan, tentu aksi damai untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Mas Bage. Baiklah hadirin rahimakumullah, kita masuk ke acara berikutnya, pembacaan SK Dewan Pengurus Forum Mas Bage Bersatu Masa Bakti 2025-2030 yang dirangkaikan dengan pelantikan langsung oleh Bapak Bupati Lombok Timur, Bapak Dr. Andes Haji Hairul Warisin, atas dasar mandataris Dewan Pendiri Permabes Kecamatan Mas Bage. Baiklah, saya akan membacakan SK Pengurus Forum Mas Bage Bersatu Masa Bakti 2025-2026. Surat keputusan nomor 01-DP.Permabes/6/2025 tentang susunan Dewan Pengurus Forum Mas Bage Bersatu Permabes masa jabatan periode 2025 sampai dengan 2030. Dewan Pendiri Forum Mas Bage Bersatu Permabes menimbang: satu, bahwa pelaksanaan musyawarah besar organisasi sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 12 April 2025
dan telah terpilih ketua organisasi masa jabatan untuk periode 2025 sampai 2030. 2. Bahwa dengan terpilihnya ketua organisasi masa jabatan untuk periode 2025 sampai dengan 2030 pada musyawarah besar tersebut perlu ditetapkan dalam sebuah keputusan Dewan Pendiri Organisasi. Mengingat 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. 2. Berita acara musyawarah besar organisasi tertanggal 12 April tahun 2025. 3. Susunan pengurus masa jabatan untuk periode 2025 sampai dengan 2030 yang diajukan ketua terpilih. Memutuskan ke-1. Menetapkan Dewan Pengurus Organisasi Forum Mas Bagi Persatu Pormabes. Kedua, menetapkan nama-nama sebagaimana dalam lampiran keputusan Dewan Pendiri ini menjadi Dewan Pengurus Organisasi. Ketiga, menetapkan Dewan Pengurus Organisasi yang diangkat dan ditetapkan melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana maksud dan tujuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi dengan masa jabatan untuk periode 2025 sampai 2030. Ketiga, keputusan ini dapat direvisi sepanjang terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Mas Bagi Dewan Pendiri Deni Rahman SH, Saifuddin Zuhri SE, Zuhairu AMD, Zuharno Saputra SH, Bangun Arsha SE. Selanjutnya kami bacakan lampiran surat keputusan Dewan Pengurus Pormabes Kecamatan Mas Bagi masa bakti 2025-2030. 1. Pelindung penasehat terdiri dari 1. Bupati Lombok Timur, 2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, 3. Camat Mas Bagi, 4. Kepala Desa Kecamatan Mas Bagi, 5. Anggota DPR Kecamatan Mas Bagi, 6. Tuan Guru Haji Ahmad Subski SAG, 7. Tuan Guru Haji Hudri Abdullah MSI, 8. Haji Yakub Bawazir, 9. Haji Badarudin SPT, 10. Dr. Haji Ashad SHMH, 11. Dok Haji Dimyati Badrul Islam, 12. Edi Budaya Lutfi. Yang ke-13 Tuan Guru Haji Ahmad Tanwir MHI, 14. Dr. Andes Haji Muhammad Kamli. Kedua, pembina 1. Mastur SE, 2. Muhammad Risnandar Hadi Surya ST, 3. Fathur Rahman, 4. Dr. Gema Ahmad Muzakir SHMH, 5. Dr. Suaidi SPOG, Dr. Suaidi SPOG, 6. Deni Rahman SH, 7. Zuwarno Saputra SH, 8. Aldapi Gita Purnadi SHI, 9. Saifuddin Zohri SE, 10. Bangun Arya SE, 11. Zuhairu AMD, 12. Haji Suwardi SH MPDI, 13. Hafizullah Mashuri SIP, 14. Yudiatma SKepnes, 15. Muhammad Fikri, 16. Slamet Riyadi, dan terakhir 17. Saprin. 3. Pengurus harian Ketua Umum Samsul Huda SS, Sekretaris Abdul Halik Eskom MTP, Bendahara Yustron Rohim ST. Berikutnya hadirin kami mohon kepada seluruh jajaran pengurus Forum Mas Bagi Bersatu Masa Bakti 2025-2030 untuk selanjutnya naik di atas panggung. Disilakan.
Mohon dengan hormat Bapak Bupati Lombok Timur, Bapak Dr. Andes Haji Hairul Warisin, untuk menyampaikan kata-kata pelantikan sebagai mandataris Dewan Pendiri Permabes Kecamatan Masbagi. Kepada Bapak Bupati, waktunya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilakukan pelantikan secara resmi, terlebih dahulu para pengurus akan mengucapkan janji sebagai bentuk komitmen dalam mengemban amanah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya Bupati Lombok Timur dan atas nama masyarakat Kecamatan Masbagi secara resmi melantik saudara-saudari sebagai pengurus Forum Masbagi Bersatu masa bakti tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Selanjutnya saya minta kepada saudara semua untuk mengikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya berjanji. 1. Akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus Forum Masbagi Bersatu dengan penuh integritas, dedikasi, dan keikhlasan. 2. Akan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, persatuan, dan keadilan dalam setiap langkah dan keputusan organisasi. 3. Akan menjadi teladan dalam perkataan, sikap, dan perbuatan, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Akan menjaga nama baik Forum Masbagi Bersatu dan berkontribusi aktif dalam membangun Kecamatan Masbagi yang lebih baik. 5. Apabila kami melanggar janji ini, kami siap menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saudara sekalian, saya percaya bahwa saudara-saudara akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya demi kemajuan kita bersama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, demikian pembacaan SK Surat Keputusan Dewan Pengurus Forum Masbagi Bersatu masa bakti 2025-2030 sekaligus pelantikan jajaran pengurus oleh Bapak Bupati Lombok Timur.
Oleh karena itu, secara sah dan resmi, jajaran pengurus Forum Mas Bagi Bersatu sejak dilantiknya maka telah dinyatakan sah sebagai anggota dan seterusnya. Mari kita berikan tepuk tangan kepada jajaran pengurus Forum Mas Bagi Bersatu Masa Bakti 2025-2030. Selanjutnya kepada seluruh jajaran pengurus untuk kembali ke tempat masing-masing. Oh ya, jalur utara sebagian, jalur selatan sebagian. Baiklah, hadirin rahimakumullah, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan yang pertama oleh Ketua terpilih Forum Mas Bagi Bersatu Masa Bakti 2025-2030 kepada Saudara Ketua terpilih Forum Mas Bagi Bersatu Masa Bakti 2025-2030, kami persilahkan. Dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh Ketua terpilih Saudara Samsul Huda SS. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur Bapak Haji Khairul Walisin MSI. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPR RI. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, anggota DPRD Lombok Timur se-Kecamatan Mas Bagi. Yang sama-sama kita hormati Kepala Desa se-Kecamatan Mas Bagi. Yang sama-sama kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Mas Bagi, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil Kecamatan Mas Bagi. Yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh pemuda yang ada di Mas Bagi. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Tidak lupa juga organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Mas Bagi khususnya dan umumnya yang ada di Lombok Timur ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, hidayah dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kedua kalinya tak lupa juga kita haturkan kepada salawat junjungan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di Forum Mas Bagi Bersatu ini.
ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan selaku Ketua Permabes terpilih di periode 2025-2030. Sesuai dengan tema yang ada, transformasi Permabes untuk menyatukan langkah menggerakkan perubahan. Mudah-mudahan Forum Mas Bage Bersatu ini ke depannya lebih banyak melakukan perubahan dan untuk kepentingan masyarakat bersama. Itu yang kita harapkan ke depannya. Sedikit tambahan juga, Permabes ini sudah 20 tahun, alhamdulillah masih eksis sampai hari ini, dan saya selaku ketua terpilih yang kelima, dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa memberikan perubahan dan membawa yang terbaik untuk masyarakat Mas Bage dan umumnya masyarakat Lombok Timur. Kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, mudah-mudahan kita akan mengadvokasi lebih banyak di bidang sosial, agama, dan kemasyarakatan. Itu yang mungkin kita kerjakan dan harus untuk kesejahteraan masyarakat yang ada. Dan mudah-mudahan dengan adanya di pemerintahan Bapak Bupati kita, kemudian anggota DPRD yang ada di RI, provinsi maupun kabupaten, ada Pak Kades, bisa kita membangun kolaborasi yang baik. Dan mudah-mudahan Permabes ini bisa menjadi tonggak ke depan pemuda wadah yang ada di Mas Bage ini untuk menyatukan masyarakat Mas Bage. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Itu tadi kata-kata sambutan yang langsung disampaikan oleh Ketua terpilih Forum Mas Bage Bersatu Masa Bakti 2025-2030 dengan harapan besar ke depan menuju Mas Bage yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan yang kedua, mohon dengan hormat kesediaan Bapak Bupati Lombok Timur untuk menyampaikan kata-kata sambutan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Pakes Bangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mewakili Pak Gubernur, selamat datang Pak. Yang saya hormati anggota DPR RI, saudara saya, sahabat saya kejar beliau di Jakarta, ke Jakarta Timur, karena beliau tinggal di Jakarta Timur dekat Taman Mini Indonesia Indah. Luar biasa beliau ini. Jadi saya kejar beliau sampai di situ. Demi siapa? Demi Lombok Timur. Sehingga saya sangat hormat sama beliau, karena aturan main sekarang ini berbeda dengan masa lalu, dan saya dengan beliau yang sangat tahu. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Adinda Muhammad Yusri. Yang saya hormati segenap rekan-rekan dari Kepala OPD, Kepala Dinas Kabupaten Lombok Timur. Mohon maaf tidak saya sebut nama satu persatu. Yang saya hormati Al-Mukarramun Bapak Tuan Guru, alhamdulillah beliau masih sehat dan sempat hadir. Yang saya hormati juga Ketua Dewan Kak Tuan Haji Asad Balai Mediasi Kabupaten Lombok Timur. Ini beliau ketuanya. Yang saya hormati Kandatian Kak Tuan Jajagub selaku tokoh
di Mas Bagi, Bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kemudian Pak Camat, Mas Bagi, Bapak Kepala Desa, seluruh rekan-rekan pengurus Pormabes yang baru saja dilantik, yang sangat-sangat saya hormati dan banggakan. Singkatnya, seluruh Bapak Ibu, saudara-saudara tamu undangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, wasbillah, bersyukur kita pada Allah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga acara pelantikan pengurus Pormabes Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan di Mas Bagi dapat kita sama-sama hadir. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pendetolan dan semua umat beliau. Mudah-mudahan kita semua di tempat ini kelak dia melahir diberikan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan panjang-panjang memberikan sambutan, cukup satu buah pantun saja selesai. Naik gunung lewat jalur sembalun, langit biru awan pun cerah, Pormabes hadir membawa solusi untuk pemuda yang cinta daerah. Cukup ya? Cukup kan? Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi Pormabes bukan hanya sekedar organisasi, tapi lebih daripada itu, Pormabes yang beranggotakan tadi orang-orang anak-anak muda semua. Anda dituntut komitmen Anda dituntut tanggung jawab besar Anda oleh masyarakat. Jadi kalau kita lihat tadi aksi-aksi yang sudah dilakukan itu adalah bagian daripada tanggung jawab, dan Anda tidak bisa setengah-setengah. Kalaupun saya yang menjadi bupati hari ini misalnya melakukan kekeliruan, maka Anda tidak boleh diam. Anda harus melakukan kritik, Anda harus melakukan aksi juga. Tetapi kita berharap kritik dan aksi itu dalam koridor yang seperti tadi kita lihat di sana. Apa maknanya? Maknanya adalah Anda tetap ingat dengan apa yang menjadi janji Anda tadi di depan itu. Jadi tidak bisa Anda memandang bupati itu, kawan saya, tidak mungkin saya akan demo dia, tidak mungkin akan saya kritik dia. Tidak boleh Anda seperti itu. Harus fair. Kenapa? Transformasi, perubahan itu bisa terjadi ketika Anda melakukan aksi nyata, bukan abal-abal, tapi nyata Anda melakukan aksi. Dan ini yang dituntut di zaman sekarang ini. Anda adalah para pemuda yang tentunya berbeda dengan orang-orang tua. Anda penggerak, Anda adalah penggeraknya. Dan kalau kita kembali mereview siapa pemuda itu, dia adalah pejuang kemerdekaan, tidak main-main. Nah sekarang Anda pemuda Pormabes ini hanya bagaimana caranya untuk bisa melakukan perubahan terhadap khususnya di Kecamatan Mas Bagi saja dulu. Saya didatangi sama Ketua DPR selaku Ketua PSSI ke ruangan. Beliau bilang, Kak Tuan katanya, Anja, Pak Yusri ini jarang bilang bupati kepada saya. Kak Tuan katanya, kami mau mengadakan Suratin Cup. Jadi Suratin Cup ini adalah pertandingan sepak bola se-NTB. Kemudian tempatnya
di Porda Selong dan di lapangan umum Desa Bagi Payung. Saya bilang, loh, kenapa Anda tidak taruh di Mas Bagi? Bukan. Orangnya ada di depan saya. Kenapa Anda tidak taruh di Mas Bagi? Malu kita gaduhan kalau di Mas Bagi. Karena ini eventnya ini NTB, lapangannya dia jelek katanya. Begitu dia bilang lapangan dia jelek, yang tertampar mukanya saya. Ya benar juga nih saya bilang kan. Jadi kalau event-event yang kita harapkan bisa kita lakukan di Mas Bagi, sementara kita hanya terhalang oleh karena lapangan Mas Bagi yang tidak layak pakai misalnya di situ, maka saya akan mengajak teman-teman Pormabes ya, untuk kita bagaimana caranya merubah lapangan Mas Bagi yang tidak bisa dipakai untuk ajang turnamen bola besok menjadi bisa dipakai, tapi tidak untuk suratin untuk pertandingan-pertandingan yang akan datang. Dan malam ini saya sampaikan bahwa Bupati Cup akan saya laksanakan di Mas Bagi. Kapan itu? Setelah lapangan Mas Bagi saya rombak dulu supaya dia bagus. Tadi saya ngomong-ngomong sama beliau, coba digambarkan kita besok apa-apa saja yang harus kita biayai di situ. Karena apa? Mas Bagi ini memiliki penduduk yang banyak. Mas Bagi ini kalau kita lihat dari animo masyarakatnya adalah sebagian besar, mau perempuan, mau laki, mau pemuda, mau orang tua, selalu membutuhkan yang namanya olahraga. Sementara kalau sarana yang kita punya sekarang tidak layak pakai misalnya, nah kan harus malu kita nama Pormabes ini kan. Sehingga Pormabes akan saya ajak untuk bagaimana ke depan lapangan ini pada tahun ini juga. Besok di perubahan akan saya taruhkan sedikit anggaran di situ. Tapi tentu tidak bisa kita berikan dalam bentuk uang kepada pengurus Pormabes, karena kalau kita lihat kebutuhannya cukup besar, supaya tidak ada kecemburuan terhadap organisasi yang lain, maka lapangan itu kami akan biayai dengan menunjuk orang yang akan bekerja di situ. Silahkan nanti Pormabes bagaimana caranya untuk membantu ya pekerjaan-pekerjaan itu sehingga lapangan Mas Bagi ini menjadi baik. Jadi tembok-tembok yang bolong-bolong sekarang itu ditulis saja di situ, ya kita tambal semuanya sehingga dia menjadi lapangan yang indah, lapangan yang bersih. Ketika masyarakat mau berolahraga misalnya ini ya, nanti dibuatkan tapak tempat orang-orang tua jalan yang ada kerikilnya misalnya di situ. Jadi ditata betul di situ. Insya Allah nanti kita akan taruhkan di biaya sesuai dengan kemampuan daerah. Walaupun tahun 2025 sekarang ini oleh Bapak Ketua DPR RI melakukan efisiensi. Beliau ini yang melakukan efisiensi sehingga dampaknya kena juga kita kepada daerah kita. Tapi insya Allah kita sudah berupaya bagaimana caranya menghimpun pendapatan asli daerah supaya apa yang menjadi kekurangan pembiayaan yang tentunya pada saat efisiensi kemarin banyak anggaran kita ditarik ke pusat, banyak Pak. Saya contohkan satu bidang saja di Dinas PU, ratusan miliar ditarik. Dinas PU saja ratusan miliar ditarik.
Perikanan kelautan hampir 40 miliar ditarik. Belum dari pertanian, belum dari yang lain-lain. Nah, sehingga pemerintah Lombok Timur harus berupaya keras bagaimana caranya mendapatkan, mengumpulkan PAD, sehingga apa yang menjadi program-program yang memang menjadi program prioritas itu dapat kita bangun sesuai dengan apa yang jadi rencana kita. Kalau tidak, misalnya kita hanya berdiam diri saja mengelola keuangan yang sudah ada tanpa kita berpikir bagaimana caranya menghimpun anggaran-anggaran yang lain, maka kita tidak akan pernah bisa membangun. Ini kondisi daerah kita pada saat sekarang ini. Nah, oleh karena itu, Formabas tentunya sebagai orang-orang muda, saya juga mohon dukungannya, paling tidak dukungan moral kepada pemerintah untuk melakukan saran, memberikan kritik. Kalau perlu ada demo, tidak masalah. Kenapa? Ini cara untuk mengingatkan pemerintah kita supaya kita tidak lalai. Saudara-saudara sekalian, terutama yang Formabas, sampai dengan hari ini kami masih memverifikasi para pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bakulan, pedagang rumahan yang harus mendapatkan bantuan UMKM dari pemerintah daerah. Ya, oleh karena itu Formabas ya ikutlah bantu masyarakat kita yang menjadi pedagang. Tanya mereka, sudah masuk tidak namanya, sudah diambil tidak KTP-nya. Ini cara-cara Anda membantu masyarakat. 3 hal yang paling penting. Yang pertama, Anda jaga integritas. Apa itu integritas? Kepercayaan masyarakat. Anda jaga itu. Yang kedua, jaga kolaborasi dan kerjasama. Kerjasama di antara Anda semua itu menjadi penting, termasuk kerjasama dengan pemerintah dan bekerjasama juga dengan para tokoh masyarakat. Yang ketiga, bagaimana Anda dapat melakukan aksi nyata dalam bentuk bantuan kepada masyarakat, meskipun kecil, tapi kalau dilakukan secara bersama-sama itu akan benar-benar bermanfaat. 3 hal ini harus Anda pegang di dalam organisasi kita ini, karena apa yang saya baca tadi pada saat pelantikan itu sangat berhubungan dengan apa yang saya sampaikan pada saat sekarang ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat kepada seluruh pengurus Formabas yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan Anda amanah, mudah-mudahan Anda bisa bekerja dengan baik, bisa membawa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi pertolongan kepada masyarakat, sehingga keberadaan saudara-saudara menjadi positif di dalam kemasyarakatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, dan selepas ini Pak anggota DPR RI mohon izin, saya di Pendopo ada penutupan acara duta wisata. Jadi saya suruh dia nunggu sampai saya datang, dan tidak mungkin mereka terlalu lama menunggu. Oleh karena itu selepas ini saya mohon izin untuk pamit duluan. Demikian, bila terhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, itulah tadi kata-kata sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur, Bapak Dr. Andes Haji Hairul Warisin. Kepada beliau kami haturkan banyak terima kasih.
Itulah tadi Bapak Bupati Lombok Timur dengan sambutan beliau untuk kita tetap berkomitmen bertanggung jawab atas beban yang kita pukul sebagai pengurus Permabes untuk menyatukan langkah bertransformasi bergerak menuju Masbagi yang berkemajuan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan yang kedua, mari kita dengarkan dari salah seorang tokoh masyarakat Masbagi. Mohon dengan hormat Saudara Bapak Haji Abdul Hadi SEMM, anggota DPR RI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 5 watt ini rupanya mata kita dan semangat kita, ya. Mudah-mudahan menjadi semangat lagi. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Merah putih berkibar di langit biru, lambang persatuan. Cakap. Kita bangga menyanyi. Dalam Pormabes kita bersatu. Cakap. Untuk Lombok Timur yang kita cintai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Gubernur yang kami hormati, Pak Ruslan Abdul Ghani yang mewakili pada kesempatan kali ini, Kepala Kesbangpol, ya. Alhamdulillah bisa terus bersama beliau ini. Tokoh masyarakat kami, mobil khusus Ketua DPRD Lombok Timur bersama rekan-rekan anggota, luar biasa, selalu akur ini. Insyaallah tetap bersama untuk mengalokasikan anggaran buat masyarakat Masbagi nanti tentunya, insyaallah. Ya, pengurus baru, rekan-rekan Pormabes dan seluruhnya yang kami hormati, Bapak dan Ramil, kemudian Kapolsek, ya, Kecamatan Masbagi, Pak Camat, seluruhnya yang kami muliakan, Pak Kepala Desa yang hadir juga, alhamdulillah. Ini adalah titik yang ke-7 saya berkunjung pada hari ini, khusus untuk di Lombok Timur, Pak Ruslan. Jadi memang keliling. Kebetulan saat ini adalah masa-masa kami turun ke masyarakat. Insyaallah besok pagi sudah ditunggu oleh Bupati Lombok Utara juga. Insyaallah. Karena bukan hanya Lombok Timur milik saya, yang memiliki saya, tetapi Lombok Utara sekarang sudah memiliki saya juga. Jadi Lombok Timur dari Masbagi untuk Lombok, gitu kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat orang Masbagi. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang kami hormati, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan paparan daripada Pak Bupati yang menginginkan untuk melakukan perubahan dan menyambung dari apa yang menjadi tema besar rekan-rekan Pormabes ke depan. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan dari Pormabes ini bisa menyambut, bisa merangkul pandangan-pandangan itu untuk segera diwujudkan. Dan pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan, ya, karena ada peluang pula dari pemerintah pusat jika kita bisa mengelolanya dengan baik. Tadi bersama Ketua DPRD Lombok Timur memang bincang-bincang tentang masalah anggaran. Kebetulan saya adalah satu-satunya anggota Banggar dari Nusa Tenggara Barat yang masuk di pusat. Sudah disiapkan untuk sekian banyak untuk kita bisa alokasikan kurang lebih. Cuman sekarang untuk siapa dan manfaatnya untuk apa? Kita berharap itu akan bisa kita wujudkan.
Dan kebetulan saya juga di Komisi 5, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Ruslan. Saya di Komisi 5 yang membidangi masalah infrastruktur. Dan hampir semua kepala daerah sekarang memang mencari saya untuk meminta rekomendasi untuk impres jalan daerah dan impres infrastruktur daerah. Kebetulan saya sendiri yang berada di Komisi 5 dari anggota DPR yang berada di Pulau Lombok. Rekan-rekan yang berbahagia, ini tantangan kita sendiri. Kita punya dirjen baru di PU, namanya adalah Dirjen Prasarana Strategis, salah satunya. Dan dirjen ini yang kayaknya sekarang lagi sedang menyiapkan untuk kebutuhan PON kita ke depan tahun 2028. Jadi PON 2028 sudah kita suarakan dan hampir semua kapoksi yang ada di Komisi 5 itu bersepakat untuk membantu Nusa Tenggara Barat untuk PON 2028. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dengan kondisi keuangan kita. Dan dirjen ini pula lah yang kemudian saya ingin sambungkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Mudah-mudahan nanti bisa kita padukan. Dirjen ini mengelola, salah satunya adalah lapangan-lapangan strategis. Ya, jadi dirjen ini berpeluang untuk melakukan rehab kepada lapangan, sekolah, rumah sakit, pasar, dan prasarana strategis lainnya. Dan alhamdulillah komunikasi tentang masalah ini kami di Komisi 5 inten untuk masalah itu. Dan khusus untuk masalah ini tadi saya memang perbincangkan sama rekan-rekan, mudah-mudahan kita bisa sinergikan wabil khusus kepada kepentingan kita di Mas Bage ke depan. Memang kalau dana yang ada di provinsi yang kami lakukan oleh pokir yang ada, mohon maaf, itu sangat terbatas dan tidak akan banyak mampu untuk merubah lebih bagus. Dan memang kita harus menjemput dana alokasi anggaran yang ada di pusat. Insya Allah rekan-rekan yang berbahagia, peluang untuk ini akan ada harapan bagi kita untuk kita sinergikan dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur nanti. Yang penting sekarang harus memastikan posisi dan status daripada tanah lapangan Mas Bagi itu, lapangan gotong royong ya, harus segera diselesaikan itu. Ya, kalau itu sudah selesai, berarti langkah berikutnya adalah segera untuk membuat desain untuk penataan lapangan tersebut, agar mungkin mana yang lebih cepat. Kalau memang yang dari Pak Bupati bagus lebih cepat, tidak apa-apa kita kejar. Tetapi jika ada yang lebih memungkinkan juga, nanti makanya kita akan padukan. Mudah-mudahan itu menjadi masukan dari saya untuk yang pertama menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Yang kedua, rekan-rekan yang berbahagia, saya sangat tertarik dengan apa yang menjadi tema daripada rekan-rekan pengurus baru, ya, transformasi Formabes untuk menyatukan langkah dan menggerakkan perubahan. Luar biasa rekan-rekan pemuda kita, ya. Jadi memang saya ingin mengambil pesan yang ada di Al-Quran surat Al-Anfal ayat 62, 63. Seberapapun kuat kita untuk menyatukan hati-hati seseorang, maka dia tidak akan mampu dilakukan kecuali dengan menyatukan atas nama kesatuan keimanan kita, salah satunya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allaqta baina qulubihim. Tidak akan bisa kita akan nyatukan. Oleh sebab itu kita dengan kekuatan meminta kepada Allah untuk menyatukan dalam hal ini rekan-rekan pemuda Mas Bagi.
Mudah-mudahan atas dasar itu dengan visi yang jelas dari rekan-rekan, dengan misi yang jelas, tujuan yang jelas yang akan dilakukan, maka itulah yang akan menyatukan semangat dari rekan-rekan. Alhamdulillah, kalau ada kemudian perubahan di masa yang akan datang, maka itu akan menjadi kebahagiaan bagi kami, kebahagiaan bagi kita semua. Kita sangat mengharap perubahan yang lebih baik untuk Mas Bagi dan perubahan yang lebih baik kepada Lombok Timur dan Nusa Tenggara Barat, insya Allah. Rekan-rekan yang berbahagia, ini yang menjadi PR kita bersama. Dan yang terakhir, karena Tiang juga berada di Komisi 5, mohon maaf, menjadi PR besar saya memang berikutnya adalah bagaimana menyelesaikan, menuntaskan dalam masa saya berada di Komisi 5 untuk memperjuangkan port to port dari Lembar sampai kepada Kekayangan. Dan salah satunya memang menjadi PR kami adalah karena padatnya jalur poros tengah ini, padat sekali. Oleh karena itu saya sudah menyampaikan kepada Pak Menteri agar menuntaskan lingkar utara agar selesai. Rupa-rupanya lingkar utara ini insya Allah mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan lingkar utara kita bisa selesai. Tinggal sekitar dari Koko Putih sampai kepada Labuan Lombok. Insya Allah untuk jalur dari Koko Putih naik ke Sembalun, Pak Gubernur, itu akan diambil alih oleh provinsi, sehingga provinsi bisa merawatnya dan pusat akan mengambil alih jalan provinsi yang ada di wilayah Sambelia sampai ke Labuan Lombok. Ini yang pertama, menjadi PR yang harus segera kami selesaikan, karena jalur utaranya sudah hampir selesai, mulai dari Lembar sampai ke Senggigi ke utara sampai ke Sembalun. Alhamdulillah. PR kedua yang ingin saya selesaikan, karena kemarin saya berada di pembahasan di Pansus RPJMD untuk provinsi, itu akan membuat jalur port to port dari wilayah lingkar selatan berikutnya. Insya Allah itu mulai dari Lembar masuk ke Sengkol, Sengkol masuk ke Keruak masuk ke Labuan Haji masuk ke tembus ke Pogading sampai ke Labuan Lombok. Insya Allah ini adalah menjadi PR saya yang besar untuk kebutuhan NTB khususnya. Jadi insya Allah Pak Gubernur nanti disampaikan kepada beliau, mudah-mudahan ini adalah cita-cita kita untuk kita tuntaskan khusus untuk Pulau Lombok. Ya, mungkin itu rekan-rekan yang berbahagia, sama dengan harapan daripada ketua tadi, kita ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat kita. Kita dapat pesan daripada baginda Nabi SAW kepada kita semua, khairun nas anfa'uhum linnas. Pesannya adalah sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Kurang lebih karena itu, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin rahimakumullah, itulah sambutan dari salah seorang tokoh masyarakat Mas Bagi yang pada saat ini sebagai anggota DPR RI Komisi 5 yang menangani masalah infrastruktur nasional. Mudah-mudahan atas infrastruktur strategis yang berada di daerah kita seperti pasar, lapangan dan seterusnya akan segera terwujud untuk terus diperbaiki. Bapak Dewan nggih. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan berikutnya atau sambutan terakhir. Mohon kesediaan dari Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Kabin-Kas Bangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disilakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati ya, Bapak Bupati yang tadi hadir dan meninggalkan kita karena ada acara ya. Yang saya hormati Bapak Senator ya, kita yang sangat luar biasa ya, Pak Tuan Guru kami ya, karena beliau guru kami di Lipo ya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD, yang saya hormati Bapak Kepala OPD ya, ada Pak Kalak, ada Pak Kesbang. Yang saya hormati Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Koramil, Pak Kapolsek, dan yang berbahagia ya, para pengurus yang baru saja dilantik ya. Singkatnya Bapak Ibu, pertemuan yang dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil segala puja dan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa mengadakan pertemuan pada malam ini. Pertama-tama saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Gubernur ya. Beliau karena ada acara yang cukup padat sehingga Bapak Gubernur menugaskan saya untuk mewakili beliau ya. Bapak Ibu yang saya hormati ya, tidak banyak saya sampaikan ya. Saya hanya ingin menyampaikan, menyambung apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Bupati dan Pak Senator kita ya. Harapan kami kepada para pengurus ya, dengan kepengurusan yang baru ini, harapan kita bagaimana program-program dari para pengurus betul-betul perencanaan programnya itu bersinergi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Karena apa? Tadi sudah banyak disinggung ya. Dengan program-program yang bersinergi ini, maka insya Allah apa yang kita hajatkan akan bisa tercapai. Seperti misalnya ya, bagaimana terkait dengan program-program pembangunan kita, program ekonomi, pembangunan ekonomi, bagaimana pemberdayaan masyarakat kita, pemberdayaan UMKM kita. Nah, ini juga harus kita sinergitas. Bagaimana pembangunan kesehatan juga ya, ada permasalahan-permasalahan juga di daerah kita di NTB ini terkait dengan stunting ya. Bagaimana juga ini menjadi program dari forum Mas Bagi Bersatu ini. Ini juga perlu harus kita perhatikan ya. Termasuk bagaimana program terkait program kesehatan ya, program pendidikan ya, bagaimana kita terkait dengan buta aksara juga ini tidak luput juga dari yang harus sama-sama kita atasi. Karena ini juga program pusat yang harus kita sinergikan dengan program-program kita. Yang selanjutnya tadi disampaikan oleh senator kita, bagaimana kita menyambutnya. Oleh karena itu ya, malam ini ya, dengan informasi yang begitu banyak, segera disusun programnya, tidak usah muluk-muluk, yang harus betul-betul bisa dilaksanakan ya. Kembali ke hajat dengan tujuannya bahwa untuk anggota, untuk masyarakat, dan untuk NTB ya, khususnya kepada untuk Lombok Timur. Oleh karena itu tidak kalah pentingnya juga Bapak Ibu yang saya hormati terkait dengan program agama. Nah, ini juga perlu ya, karena bagaimana kita pemberdayaan, karena benteng kita adalah agama kita ya. Oleh karena itu tidak luput, harus kita perhatikan juga program-program terkait dengan program terkait akidah kita, ini juga perlu. Nah, yang tidak kalah pentingnya, apalagi nanti 28 ini ada PON. Nah, ini terkait dengan PON ini tentunya banyak sekali harus dibutuhkan. Nah, ini bagaimana adik-adik bisa juga para pengurus merancang program-program ini ya. Ini yang perlu. Nah, yang terakhir ya, terkait dengan stabilitas kita. Nah,
Ini juga program ini bagaimana kita mencegah ya terjadinya permasalahan-permasalahan sosial kita ya. Kebetulan ya sekarang ini sudah ada dari Presiden sendiri bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan sosial, organisasi-organisasi sosial ya. Kita himbau kalau ada organisasi sosial yang ada di tempat kita yang belum terdaftar untuk segera didaftarkan agar permasalahan-permasalahan ormas kita ya, ormas-ormas yang bermasalah ini juga menjadi target untuk dilaksanakan oleh Forum Mas Bage Bersatu ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati ya, karena ini juga waktu tidak banyak yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sambutan yang terakhir yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur atau pejabat yang mewakili dalam hal ini Bapak Kaban Kesbangpol Provinsi NTB. Jadi perubahan ke arah yang lebih baik itu tidak semudah pembalik telapak tangan, ada banyak tantangan. Untuk itu amanah Bapak tadi menyarankan kepada kita untuk terus meningkatkan kepedulian kita terhadap masalah-masalah sosial dan seterusnya. Terima kasih Bapak. Berikutnya hadirin rahimakumullah, sampailah kita kepada acara yang terakhir, yaitu doa. Dalam hal ini mohon kesediaan dari Akhinal Kiram Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Hudri Abdullah MSI untuk memimpin. Disilakan Bapak Tuan Guru. Ada di belakang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur yang kali ini diwakili oleh Kepala Dinas Pak Kesbangpol NTB, kemudian Bapak Bupati, kemudian Bapak anggota DPR RI, kemudian anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, serta Bapak Camat beserta jajaran semuanya, kemudian seluruh anggota pengurus daripada Formabes. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadatin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram ajmain. Al-Fatihah. Wali walidina al-Fatihah. Wali jami'il mu'minin al muslimin limadal ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Untuk apa yang kita niatkan dan hajatkan bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabarakatan kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri dinika wa takhir ajsadana binuri afika wa yassir umurana binuri taufikika wastajib du'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alaina fi sakaratin wa najata minan nar rafa indal hisab. Allahumma yassir umurana wa umura walidaina wa umura jami'i a'immatina wa umura jami'i mu'minina wal muslimina wal muslimat fi jihadina wa kifahina fi hadzal mas'alah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa fitnati si dajjal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikianlah hadirin rahimakumullah, maka dengan berakhirnya doa yang telah dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Hudri Abdullah MSI, berakhir pula lah seluruh rangkaian acara pada acara pelantikan pengurus Forum Mas Bagi Bersatu Masa Bakti 2025-2030. Namun sebelum sama-sama kita beranjak dari tempat acara yang besar ini, kami ingin sampaikan mewakili jajaran panitia pelantikan dan jajaran pengurus Forum Mas Bagi Bersatu, tentunya pertama menghaturkan jazakumullah khairan katsira atas kehadiran kita menghadiri undangan ini. Tentu atas segala hilap kesalahan terhadap hal-hal yang kurang berkenan, kami sekali lagi menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bersama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pantai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi. Siap, hati-hati. Balik kan bergantung malah. Bukan. Kaji jarak jauh. Mabas. Kanet ya. Satu juga. Foto juga. Saya mau juga kan. Sampai jadul nih, tidak bisa. Nih, tono rencana yang nak kirim. Ya, grup rencana itu. Ya. Satu, dua, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan terselenggaranya pelantikan pengurus baru Formabes periode 2025-2030, semoga ke depan mampu berbuat baik dan lebih banyak, terutama yang paling utama itu adalah misi kemanusiaan dan bergerak di bidang sosial, itu yang paling penting. Semoga ke depan teman-teman Formabes mampu berbuat baik dan lebih banyak. Itu yang paling penting untuk masyarakat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Formabes.